kabarnya anak-anak? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelum mata pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, mereview pelajaran yang kemarin, semoga masih selalu ingat ya. Nah, sekarang kita membahas tentang sifat tercela, yaitu sifat mazmumah. Nah, yang pertama, mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan dapat diartikan sebagai kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Arti lain dari kata khamr adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamr karena minuman keras yang mempunyai pengaruh negatif, atau juga promets atau ampas anggur buah. Nah, sisa pembuatan minuman yang difermentasikan itu disebut sari buah. Nah, itulah yang memiliki kadar alkohol tinggi. Kemudian yang ketiga itu vodka. Vodka atau yang berasal dari bahasa Polandia adalah sejenis minuman yang beralkohol, berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna. Nah, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasikan. Kemudian itu kadarnya itu sekitar 30-60% dari isinya. Nah, diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, artinya setiap yang memabukkan itu khamr, sedangkan khamr itu haram. Khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jenis minuman yang memabukkan, beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol tingkat tinggi disebut khamr karena minuman ini mengandung pengaruh negatif atau bisa melenyapkan pikiran manusia. Nah, dengan demikian dikatakan perilaku mabuk-mabukan diakibatkan oleh khamr yang berarti minuman keras. Materi yang selanjutnya yaitu berjudi. Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau yang sering disebut dengan berjudi. Nah, sedangkan menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari harta orang lain atau merugikan orang lain itu disebut judi. Setiap perbuatan pasti ada dampak. Nah, salah satu dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial di lingkungan adalah satu, berjudi itu merugikan sosial, merugikan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha saat kamu melakukan perjudian. Kemudian dapat menimbulkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Keempat, tertutupnya kepekaan terhadap rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sama manusia. Cara menghindari perbuatan judi antara lain, satu, memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Kedua, mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya berjudi. Empat, menindak secara tegas atas perilaku judi di lingkungan sekitar. Empat, berusaha menghindari pergaulan yang membawa kita untuk perjudian. 5. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal, qanaah kepada pemberian Allah. Kemudian yang terakhir, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah menghindari perjudian. 1. Dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diembankan kepada manusia sebagai hamba Allah. Kemudian kedua, perekonomian keluarga akan menjadi stabil bila dengan usaha nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. 3. Melatih diri untuk bersabar tenang dalam menghadapi berbagai tipuan daya manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zina. Ada yang tahu apa itu zina? Baik, zina yaitu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan pria yang tidak memiliki ikatan yang sah menurut agama dan hukum negara. Zina itu ada dua macam. Yang pertama, zina muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain. Hukuman bagi pelaku zina muhson dalam Islam itu diidam atau diidam itu pertama. Yang berikutnya adalah zina muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan yang sah. Atau diasingkan selama 1 tahun. Berikutnya adalah dampak nilai negatif perilaku zina. Yang pertama, merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, merusak identitas keturunan. Ketiga, menimbulkan penyakit. Dan terakhir adalah
agama, hukum, dan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah larangan berzina atau zina. Yang pertama, setiap perbuatan yang dinilai buruk oleh Al-Quran pasti akan berdampak buruk juga bagi manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat. Yang kedua yaitu setiap zina adalah perbuatan yang sangat terlarang. Maka dari itu, setiap muslim harus bisa menjauhi dan menghindarinya. Yang ketiga, tujuan bagi yang melakukan zina harus ada saksi yang dapat dipercaya. Karena kalau saksi yang tidak dapat dipercaya atau yang kurang kuat akan mendapat keburukan bagi yang tertuduh, dan yang menuduh akan mendapatkan sanksi yang sama apa yang dituduhkannya. Berikutnya adalah menjaga tatanan hukum di masyarakat. Yang berikutnya adalah menjauhi diri dari larangan mencuri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ini mengambil barang hak orang lain tanpa izin atau tidak sah dan dilakukan secara sendiri. Nilai negatif perilaku pencuri. Bahaya bagi pelaku. Yang pertama, merasa tidak tenang, resah, dan khawatir terbayang dosa-dosanya, atau minimal dia takut tertangkap. Yang kedua, semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal ibadah seorang hamba yang isi perut dan pakaiannya didapatkan secara tidak halal. Yang berikutnya, bahaya bagi masyarakat. Yang pertama, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Yang kedua, ketenangan dan kebahagiaan di kalangan masyarakat terganggu karena adanya ancaman pencurian, perampokan, apalagi ada ancaman pembunuhan. Baik, Kanana, perilaku tercela berikutnya adalah mengkonsumsi narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis. Zat ini dapat menyebabkan apa saja, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian hilangnya rasa, mengurangi atau bisa sampai menghilangkan rasa nyeri, juga dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Kemudian, bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif lainnya itu adalah zat yang bukan narkotika atau bukan juga psikotropika, namun dapat berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba ada apa saja? Ada heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, dan inhalen. Mengapa kita harus menjauhi narkoba, anak-anak? Karena narkoba memiliki dampak yang sangat buruk bagi kita. Dampak psikisnya apa? Kita akan lambat dalam bekerja, dalam beraktivitas, ceroboh, gelisah, dan lain-lain. Bahkan yang lebih parah, bisa menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Nauzubillah ya anak-anak. Kemudian, dampak sosialnya apa saja? Tentunya gangguan mental, dikucilkan lingkungan, pendidikannya terganggu, dan lain-lain. Lalu dampak fisiknya apa? Sangat banyak anak-anak, seperti kejang, halusinasi, gangguan pembuluh darah, alergi, sulit bernafas, sering sakit kepala, bahkan dampaknya bisa fatal apabila overdosis, yakni bisa mengalami kematian. Mungkin ada yang bertanya, Bu, mengapa mengkonsumsi narkoba itu bisa menyebabkan kecanduan? Ini karena di dalam narkoba itu terdapat 3 sifat yang jahat, anak-anak. Yang pertama, habitualis. Sifat ini membuat pemakainya selalu teringat, selalu terkenang, dan terbayang-bayang sehingga cenderung untuk memakainya lagi dan lagi. Kemudian, adiktif ini membuat pemakainya tidak dapat berhenti atau tidak dapat mengurangi pemakaiannya, karena apabila berhenti akan merasakan sakit yang luar biasa. Yang terakhir, narkoba selalu menuntut dosis yang lebih tinggi. Apabila dosisnya tidak dinaikkan, maka tidak akan bereaksi, sehingga pemakainya ini akan mengalami sakau. Sakau itu seperti apa? Badannya gemetar, berkeringat dingin, mengucur, tubuhnya gemetar, begitu. Jadi narkoba ini memiliki sifat yang sangat jahat, ya, Nana.
Penanggulangannya seperti apa, Bu? Pertama, ada promotif atau pembinaan. Ini ditujukan bagi masyarakat yang belum menggunakan narkoba. Kemudian ada pencegahan atau preventif. Ini ditujukan bagi yang belum mengenal narkoba sama sekali, belum tahu seluk-beluk narkoba itu seperti apa. Kemudian ada kuratif atau pengobatan. Ini ditujukan pada pengguna narkoba. Tujuannya tentu untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit. Ada rehabilitatif. Ini dilakukan setelah proses kuratif tadi, tujuannya untuk pemulihan jiwa dan raga. Dan ada represif. Dan ini adalah program penindakan pada produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Maka dari itu, anak-anak, narkoba itu harus benar-benar kita hindari supaya kita tidak menyesal nantinya. Apabila kita ada masalah, kita harus mengingat bahwa kita masih punya Allah yang senantiasa bersama kita. Setelah Ibu jelaskan tadi, harapan Ibu supaya anak-anak benar-benar menyadari bahwa narkoba itu benar-benar efeknya sangat buruk pada kita. Anak-anak harus memikirkan masa depan nantinya yang masih panjang. Jangan sampai cita-cita yang diinginkan terhalang karena narkoba ini. Kemudian kalau ada yang menawari bagaimana? Kita harus berani menolak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan anak-anak tentunya sudah tahu bahwa narkoba ini sangat-sangat berbahaya gitu. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Ibu supaya anak-anak selalu menjaga diri agar terhindar dari perilaku tercela, senantiasa mendekatkan diri pada Allah, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.